Rage on that beat, going crazy. Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknodia di sini dan kali ini kita akan bahas salah satu smartwatch dari Huawei, yaitu Huawei Watch Fit. Jam tangan pintar dari Huawei ini memang sudah diproduksi sejak tahun lalu, namun saya rasa masih sangat menarik untuk dibahas di tahun ini. Smartwatch yang satu ini dijual di e-commerce dengan harga sekitar 1,2 hingga 1,3 jutaan, tergantung dari stok warna yang ada. Harga ini bisa dibilang paling murah untuk kelas menengah atau mid-range, di mana smartwatch ini sudah dibekali dengan layar AMOLED, fitur Always On, dan built-in GPS. Selain itu, smartwatch ini juga memiliki beberapa fitur unggulan seperti health monitoring dan fitur olahraga yang sangat lengkap. Penasaran dengan fitur lainnya? Yuk kita unboxing bareng-bareng. Di dalam boxnya kita mendapatkan smartwatch-nya sendiri, dengan bentuk layar yang cukup berbeda dengan smartwatch pada umumnya. Layarnya berbentuk memanjang seperti smartband, namun memiliki penampang layar yang cukup luas. Jadi format layar yang dimiliki smartwatch ini lebih ke arah potret. Selain itu, di dalamnya kita mendapatkan sebuah kabel charging magnetik dengan 2 buah pin untuk pengecasan. Di dalam box satunya, kita juga mendapatkan serial number, buku manual, serta sebuah kartu garansi yang berbentuk buku. Untuk dock dari smartwatch-nya sendiri sudah terlihat eksklusif dengan bantalan dari foam. Varian yang saya pilih di sini berwarna hijau atau minty green untuk strapnya, dengan bezel yang berwarna silver. Selain itu terdapat 3 pilihan warna strap lainnya, yaitu Carnauba orange dan soft pink untuk bezel yang berwarna rose gold, dan graphite black dengan bezel yang berwarna hitam. Kemudian kita lepas dulu dari screen guard-nya. Dan inilah penampakan dari smartwatch Huawei Fit. Terlihat keren dan elegan dengan layar kaca yang sudah 2.5D curve dengan balutan Gorilla Glass 3 yang menambah kesan mewahnya smartwatch ini. Untuk layarnya sendiri memiliki ukuran sebesar 1,64 inch, lebarnya 3 cm dengan panjang 4,4 cm dan ketebalan sebesar 1,1 cm. Ukurannya pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Untuk build quality-nya sendiri sudah terbilang solid untuk smartwatch yang hanya memiliki berat 34 gram ini, dengan bahan bezelnya yang terbuat dari polikarbonat, dengan 1 buah tombol dan 1 buah lubang mic pada bagian sampingnya. Untuk bagian belakangnya sendiri terbuat dari plastik, dengan 2 buah lubang pin untuk charging, dan 3 buah titik sensor. Untuk strapnya sendiri terbuat dari silikon yang lentur, tidak terlalu tebal dengan ukuran strap sebesar 20 mm. Untuk menggantinya pun tidak bisa menggunakan sembarang strap ya, dan harus sesuai dengan strap bawaannya. Cara menggantinya pun cukup sederhana, tinggal mencongkel bagian sampingnya dan kemudian penguncinya akan keluar. Jadi dicongkel ya, bukan diteken. Kemudian baru kita bisa menarik strapnya sendiri dan menggantinya dengan strap yang sesuai. Di sini saya sudah membeli untuk beberapa strap cadangannya dan saya coba pasang ke smartwatch ini. Ketika saya coba pasang di tangan, first impression saya ternyata terasa nyaman untuk penggunaan strapnya. Dan untuk smartwatch-nya sendiri terasa pas di pergelangan tangan saya yang tidak terlalu besar. Sekarang kita coba nyalakan untuk smartwatch-nya. Pada bagian awal ada logo Huawei, dan kemudian akan muncul pemilihan menu untuk bahasa. Jadi kita pilih yang bahasa Indonesia dan kemudian akan muncul sebuah perintah untuk menghubungkan smartwatch ini ke sebuah aplikasi. Aplikasi tersebut bernama Huawei Health yang bisa kita download di Play Store. Setelah download selesai bisa langsung kita install dan kemudian kita buat akun yang baru. Setelah akun baru dibuat, maka selanjutnya kita akan melakukan proses pairing dengan menekan tombol perangkat dan kemudian kita tambah untuk jam tangan pintar. Setelah update sebentar, maka kita pilih dari Huawei Fit.
dan tunggu hingga proses pairing selesai, hingga akan muncul watch face-nya. Di dalam menu Huawei Fit-nya sendiri, kita bisa menghubungkan aplikasi mana saja yang akan terhubung dengan smartwatch-nya. Pilihannya ada banyak ya, mantap banget sih. Kemudian kita beralih dulu ke interface yang dimiliki oleh Huawei Fit ini. Layarnya sendiri sudah AMOLED dengan resolusi sebesar 280 x 457 pixel serta kerapatan sebesar 326 ppi. Udah mantep banget untuk kecerahan dan resolusi layarnya. Untuk warnanya juga sudah cerah dan kinclong banget. Kita lanjut ke user interface yang dimiliki oleh smartwatch ini. Jika kita slide ke bawah, maka akan muncul beberapa icon seperti presentasi baterai, kemudian mode hening, Find My Phone, alarm, dan mode standby. Yang artinya jika mode ini ditekan, maka watch face akan terus menyala sesuai dengan waktu yang diinginkan. Kemudian di bagian bawahnya, ada icon setting yang berisi beberapa pengaturan seperti tampilan. Yang pertama yaitu tampilan watch face yang memiliki 11 default watch face atau 11 tampilan watch face awal yang nantinya bisa ditambahkan di aplikasi Huawei Health. Untuk pilihannya sendiri ada banyak banget ya, bisa dilihat sendiri, kali aja ada yang cocok. Untuk pilihan watch face-nya sendiri ada yang statis dan ada yang dinamis. Selain itu tentu saja kita bisa mengcustom background yang kita inginkan dengan cara mengimportnya dari galeri. Bagian ini sih yang saya sukai dari Huawei Watch Fit ini. Karena format jamnya yang portrait, maka kita bisa mengimport poster-poster atau wallpaper yang keren untuk kita aplikasikan di smartwatch ini. Jumlah maksimal gambar yang bisa kita import ada 5 buah. Kemudian ada fitur Always On Display yang keren. Pilihannya ada 6 ya. Kita bisa mengaktifkannya di saat-saat tertentu agar baterai jamnya lebih awet. Kemudian ada pilihan untuk pengaturan menu favorit di bagian depan yang bisa ditambah serta dikurangi. Lalu kemudian ada pengaturan tingkat kecerahan hingga 5 level yang membuat smartwatch ini sudah terang untuk penggunaan di luar ruangan. Dan kemudian ada menu waktu untuk race to wake up selama 20 detik. Sudah bisa dibilang lumayan dan waktu standby layar mulai dari 5 hingga 20 menit. Selain itu di menu lainnya juga ada pendeteksi olahraga otomatis, sistem untuk power, dan informasi perangkat. Kemudian selanjutnya kita menuju ke slide bawah, dan kemudian akan muncul slide pesan yang berisi notifikasi dari beberapa aplikasi yang telah kita tambahkan. Untuk pesannya sendiri, sudah dapat memuat lumayan banyak karakter, namun belum bisa untuk teks yang panjang. Untuk notifikasinya berupa getaran ya di smartwatch ini, jadi tidak bisa menampilkan notifikasi secara langsung. Kemudian ketika kita slide ke samping, maka ada beberapa pilihan menu seperti data-data jantung, tingkat stres, cuaca, dan data langkah kaki yang akan kita cek nantinya. Selain itu ada beberapa menu spesial ketika kita menekan tombol yang ada di sampingnya. Beberapa di antaranya ada fitur untuk olahraga yang jumlahnya banyak banget. Ada kisaran 90-an lebih jenis olahraga yang dapat kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Yang uniknya untuk beberapa fitur latihan seperti kebugaran, terdapat semacam 3D trainer atau pelatih yang berbentuk animasi menarik yang akan memandu kita untuk berolahraga. Lucu dan keren banget sih. Jadi kita bisa ikuti saja sesuai dengan gerakan yang ada. Untuk kegiatan olahraga lainnya akan dipantau secara detail, mulai dari data jenis jantung, jumlah langkah kaki, kecepatan, hingga jarak yang ditempuh. Hal ini bisa dicatat begitu akurat karena teknologi GPS built-in yang sudah ditanamkan pada smartwatch ini. Jadi untuk data yang ditampilkan bisa menjadi lebih akurat. Kemudian ada hal yang menarik lainnya, seperti pada kegiatan berlari di luar ruangan. Jadi ada semacam teknologi AI yang diaplikasikan pada interface-nya, sehingga kita bisa mengetahui apakah kecepatan kita sudah sesuai atau belum. Jadi kita bisa sesuaikan untuk kecepatan AI-nya sendiri dan kita ikuti untuk sebagai panduannya. Untuk tingkat keakuratan GPS-nya sudah bisa dibilang sangat oke menurut saya. Jarak, kecepatan, dan rute pada map sudah terekam dengan akurat pada aplikasinya.
Jadi smartwatch ini memang sangat oke buat teman berolahraga. Lanjut ke menu selanjutnya, ada data untuk rekaman data olahraga yang telah dilakukan dan ada data status olahraga. Lalu ada data pengukuran untuk denyut jantung dan tingkat SpO2. Data SpO2 ini di era pandemik seperti sekarang ini cukup penting sebagai referensi kita untuk mengukur kadar oksigen yang ada dalam darah kita. Jadi apabila ada yang dirasa tidak normal, mungkin ada gangguan pada pernafasan kita. Kemudian ada data rekaman untuk aktivitas, data tracking tidur atau true sleep. Jadi kita bisa memantau secara lengkap kapan waktu tidur optimal kita dan jumlah waktu tidur kita. Untuk pemaparan data yang ditampilkan sudah sangat lengkap menurut saya. Kesemua data itu nantinya akan terekam di aplikasi Huawei Health yang tentu saja nanti kita bisa pantau baik secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Selain itu ada fitur tambahan untuk memantau tingkat menstruasi bagi wanita jika ingin mengaktifkannya. Kemudian ada data untuk pengukuran tingkat stres, jadi bisa sebagai warning kita untuk lebih rileks ya. Selanjutnya ada untuk latihan pernafasan, musik, pesan, cuaca, stopwatch, pengaturan waktu, alarm, center, find my phone, dan pengaturan tambahan seperti yang di atas. Untuk beberapa fitur lainnya yang memang masih membingungkan, ada beberapa di antaranya yaitu lubang mic yang ada pada smartwatch ini. Saya pikir pertama memang tidak ada fungsinya. Soalnya kita tidak diperkenankan untuk mengangkat telepon dari smartwatch ini. Setelah saya coba utak-utik, ternyata mic ini bisa difungsikan sebagai Google Assistant selama smartwatch yang kita miliki itu standby atau tidak terkunci. Oke Google, nyalakan lampu. Selain itu sebenarnya Huawei Fit ini sudah dibekali dengan memori sebesar 4GB, bukan RAM loh. Tapi sayangnya tidak bisa dipakai untuk menyimpan musik. Jadi saya rasa fungsinya agak mubazir sih untuk kapasitas sebesar 4GB. Mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin ada update untuk firmware-nya nanti. Dan kemudian yang terakhir ada koneksi dari Bluetooth yang sesekali kadang harus kita koneksi kembali secara manual jika sudah terputus dengan smartwatch kita. Di balik kekurangan tersebut, apakah smartwatch ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya pribadi sih iya. Terlebih jika smartwatch ini cocok digunakan baik pria maupun wanita. Smartwatch yang bisa dibilang mewah ini seperti layaknya cloning dari Apple Watch dan Oppo Watch, namun dalam versi budget. Selain fitur unggulan yang disebutkan di atas, ada beberapa lagi alasan yang membuat smartwatch ini menjadi begitu menarik. Yaitu rasio layarnya yang lebar, menjadi lebih mudah untuk menampilkan grafik data, atau ilustrasi yang menarik sehingga komposisi desainnya menjadi lebih bagus. Kemudian font yang digunakan oleh smartwatch ini sudah elegan dan begitu rapi. Sudah seperti selayaknya smartwatch yang mahal. Dan yang terakhir ada pengecasannya yang bisa dibilang cepat. Smartwatch ini sudah dibekali dengan baterai 180 mAh yang bisa dicas full selama 1,5 jam. Namun dengan mengecas selama 5-10 menit saja sudah bisa digunakan untuk seharian. Sangat cocok untuk kita yang sering terburu-buru. Untuk baterainya sendiri sudah diklaim bertahan selama 10 hari, namun sepemakaian saya waktu optimalnya adalah sekitar semingguan. Jika sering digunakan untuk GPS dan fitur always on, maka bisa bertahan sekitar 3-4 harian. Oke geeks, sekian dulu The Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace!